Halo Supradi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novisari. Di video kali ini saya membuat bong lipiang. Ini loh resep yang udah kalian tunggu-tunggu. Oh iya Supradi, kali ini saya tuh seneng banget karena udah berhasil membuat bong lipiang. Setelah kemarin itu nyoba 2 kali gagal total. Dan ini semua berkat Neo Supradi, karena beliau udah bersedia untuk membagikan ilmunya buat kita semua. Nah, daripada berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Jadi, pertama-tama kita harus memasak air gulanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 2 liter santan dari 3 butir kelapa dan juga 14 keping gula merah atau sekitar 800 gram. Gunakan gula merah yang berkualitas bagus ya. Kemudian ini dimasak menggunakan api besar sampai dia mengental. Nah, ini udah mengental. Sekarang sudah bisa kita matikan apinya sambil diaduk-aduk seperti ini ya, supaya panasnya itu keluar. Dan ini memasaknya tadi sekitar kurang lebih 30 menitan. Tapi sebenarnya itu nggak tergantung dari berapa menit ya. Sebenarnya ini tergantung dari jumlah kelapa yang kita gunakan. Dan kemudian ini kalau misalkan dia diangkat seperti ini tuh dia jatuhnya agak jarang-jarang seperti ini ya. Memasak bong lipiang, gula dari bong lipiang ini juga nggak boleh terlalu kental dan juga nggak boleh terlalu encer, harus pas-pasan. Jadi membuatnya itu gampang-gampang susah ya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan 2 bungkus soda kue dan juga 4 bungkus vanili. Nah, ini air gulanya masih dalam keadaan panas. Kita masukkan 1,5 bungkus soda kue. Dia akan langsung bereaksi seperti ini ya. Ini pokoknya diaduk-aduk sampai dia merata ya. Oke, ini sudah rata. Sekarang saya akan diamkan air gulanya ini selama 1 malam ya. Sebenarnya kalau misalkan mau diadon langsung juga boleh ya, tapi tunggu sampai air gulanya ini benar-benar dingin. Oke, sampai bertemu besok pagi ya. Ini gulanya sudah didiamkan selama 1 malam. Langsung ke bahan-bahannya, ada 1 kilo tepung terigu dan juga selai nanas. Selai nanasnya itu sama kayak kita membuat nastar. Dan jangan lupa juga untuk mengayak tepung terigunya supaya nanti pada saat mengadon itu nggak ada tepung yang bergumpal ya. Oke, seperti biasa sebelum memulai mengadon kue kita juga harus memanaskan ovennya terlebih dahulu. Kemudian air gulanya ini kita pindahkan ke wadah lain supaya nanti lebih gampang untuk mengadonnya.
Oh iya Sepradi, biasanya kalau orang buat bong lipiang itu air gulanya dia akan keluar minyak apabila sudah didiamkan 1 malam. Dan punya saya ini dia nggak keluar minyak ya, karena saya menggunakan santannya itu cuman 3 butir. Nanti kalau misalkan mau buat santannya bisa ditambahkan ya, supaya rasanya lebih enak dan juga tekstur dari kuenya itu lebih empuk. Kemudian ini warna dari air gulanya ini memang rada hitam ya, hitam pekat seperti ini karena mungkin saya menggunakan gula merahnya itu kualitas yang kurang bagus. Setelah semua bahan sudah disiapkan, sekarang waktunya kita untuk mengadon kuenya. Masukkan 3 bungkus vanili, kemudian ini diaduk-aduk sampai dia merata. Nah, ini gulanya sudah rata. Sekarang siapkan wadah lain yang lebih kecil atau bisa menggunakan wadah apa saja. Kemudian masukkan sekitar 2 centong nasi tepung terigu dan tambahkan sedikit adonan air gulanya tadi ya. Ini diaduk-aduk rata saja, menggunakan tangan juga boleh. Dan adonannya ini kurang lebih hampir sama dengan nastar ya, tingkat kelembekan dari adonannya itu nggak boleh terlalu banyak tepung dan juga kurang juga nggak boleh. Kalau misalkan dia terlalu banyak nanti hasilnya itu keras, dan kalau misalkan tepungnya kurang nanti dia akan melebar. Ini mengadonnya jangan terlalu bersemangat ya, cukup sampai dia rata seperti ini saja, pelan-pelan saja juga nggak apa-apa, yang penting dia rata ya. Terus diulen-ulen sampai dia tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah rata, sudah selesai. Kemudian kita ambil sedikit adonan. Kira-kira satu kue itu sekitar 20 gram. Tapi sesuai selera saja, mau pakai 30 gram juga boleh. Dan di sini saya menggunakan 20 gram saja. Kemudian adonannya ini dipipihkan sampai dia benar-benar pipih ya. Nah, setelah adonannya pipih seperti ini, kita masukkan sedikit selai nanasnya. Tergantung selera juga, untuk selai nanas ini bisa gunakan banyak atau sedikit, itu sesuai selera saja. Masukkan dengan cara seperti ini ya. Kemudian dibulat-bulatkan lagi. Apabila kebesaran bisa ditaruh kembali itu adonannya, tapi kalau misalkan kurang bisa ditambahkan lagi ya. Kemudian dibulat-bulatkan seperti ini. Nah, biasanya kalau saya lihat orang buat bong lipiang itu dia dipipihkan ya, tapi kali ini saya buat di sini itu langsung dibulat-bulatkan seperti ini itu. Jadi seperti ini ya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, jadi adonannya itu kira-kira empuknya seperti ini ya. Nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek. Oh iya Sepradi, jangan lupa juga untuk mengolesi loyang menggunakan minyak goreng ya.
mengolesinya itu tipis-tipis saja. Dan untuk bong lipiang ini dia nggak boleh langsung di oven ya setelah kita mencetak kuenya itu. Pokoknya harus didiamkan dulu selama kurang lebih 15 menit lah. Supaya lebih gampang itu, setelah kita mencetak kue yang pertama tadi kita pisahkan aja dulu atau dikasih tanda. Nah, kira-kira kalau udah sekitar 15 menitan kita mencetak kuenya itu, baru deh yang adonan yang pertama dicetak tadi sudah bisa untuk di oven. Ini kue yang pertama kali dicetak tadi sudah menunggu sekitar 15 menit dan siap untuk di oven. Jadi ini ovennya sudah panas, sekarang langsung masukkan kuenya di oven selama kurang lebih 10 menit. Oke Sepradi, ini udah matang ya bong lipiangnya. Dia bentuknya seperti ini ya. Kalau dia udah mengembang seperti ini tuh dia udah matang ya artinya. Dan ini kita lihat dulu caranya dengan dilihat bagian bawahnya itu ya. Kalau misalkan udah coklat berarti dia udah matang seperti ini. Tergantung dari oven masing-masing ya Sepradi. Nah itu udah coklat berarti ini udah matang. Tuh, udah siap untuk diangkat. Nah, bong lipiangnya sudah jadi, cakep banget kan? Cuman warnanya aja agak gelap gitu ya, karena menggunakan gula merah yang kualitasnya kurang bagus. Tapi rasanya sudah enak dan tekstur kuenya juga empuk ya. Nah, kalau di dalam bahasa Tionghoa, bong lipiang itu sendiri artinya kalau bongli itu artinya nanas, sedangkan piang itu artinya kue. Jadi kalau diartikan bong lipiang itu artinya kue yang isinya nanas. Oh ya Sepradi, kalau misalkan kalian membuat bong lipiang ini, pada saat kuenya itu keluar dari oven, apabila dia garing itu jangan khawatir ya Sepradi, supaya dia empuk kuenya, supaya dia lembut. Bong lipiang ini harus diletakkan di dalam loyang itu sendiri ya, nggak perlu dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Cukup kita tutup menggunakan serbet saja dan didiamkan selama 1 malam. Nanti tekstur kuenya itu akan lembut kok. Satu lagi nih Sepradi, supaya kuenya itu lebih kerasa ada kenyal-kenyalnya, sebelum memasukkan vanili ke dalam air gulanya tadi, kita tambahkan 1 sendok makan tepung sagu supaya rasanya lebih empuk dan enak ya, dan supaya ada kenyal-kenyal gitu. Ini saya coba dan rasanya tuh benar-benar enak, empuk, dan manisnya juga pas. Pokoknya ini rekomen banget ya Sepradi tuh. Dan ini saya buatnya di Batu Blubang ya Sepradi. Di video yang ini saya udah di rumah. Demi kalian itu saya cari-cari resepnya udah kemana-mana. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat yang baru gabung, yuk langsung tekan tombol subscribe. Jangan lupa juga like, komen, dan share-nya. Ditunggu video saya selanjutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.